Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ya ke edisi spesial collab bareng lagi. Ini bersama Mas STYX. Mas Tix ya. Manggilnya Mas apa deh? Iya, panggil Mas Tix saja, nggak apa-apa Mas Ibi. Wes, mantap. Mas Tix ini kalau kalian nggak tahu guys, dia ini founder dari apa ini namanya Street Capitals ya, sama 88 FORG. Sebenarnya kalau di Stress Capital aku itu salah satu ya bagian dari itu dan kayak di 88 itu jadi kayak apa ya? Ya let's say katakan advisor atau ya project-project ini apa project collab atau apa ya Iya, multiple tasking lah gitu di situ iya. Ntar sama Mas bisa share itu lah community masalah itu. guidance-nya. Ya. Nah, jadi kita ini seperti biasa ya, Mas apa tak kenal maka kata sayang dulu. Maksudnya gimana awal Mas masuk dunia kripto itu gimana pertama kali? Oke, aku pertama kali itu masuk ke dunia kripto sebenarnya kayak dari pas dulu aku kuliah itu pas udah mau menjelang mau lulus sih sebenarnya. Itu jadi kayak sebenarnya banyak teman-teman sekitarku yang kayak udah mulai investing gitu. Mereka nggak trading gitu. Awalnya mereka investing gitu kan. Mereka investing ke kripto di mana notabene-nya di tahun 2018 lah itu ya. Oke. Sekitar tahun 2018 dan kayak ya tahulah gitu kan kalau misalnya katakan kita inner circle kita itu ada beberapa yang ngomongin satu hal tentang yang common gitu ya. Nah Ya, mereka itu setiap nongkrong, setiap kumpul itu oh bahas kripto ini itu mereka ya, bahas macam-macam lah itu kan dari mungkin ya base-nya itu Bitcoin, Ethereum atau misalnya koin-koin yang bisa di-mining pada waktu itulah gitu kan. ya, Mungkin ada Monero dan lain-lain. Nah, itu dari situ tapi aku masih ya. belum masuk tuh dan kayak makin ke depan 2018 belum itu masuk. udah mulai tertarik gitu. Heeh. Jadi Oh, kayak mulai 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 akhirnya itu ya 2018 menjelang akhir November lah itu. Itu baru sempat interest tapi temanku advice do not trade this asset gitu at first time gitu ya. ya, At least you are investing more than trading gitu dia bilang gitu kan. Oh, oke, tapi pas pertama ya paham lah gitu kayak misalnya kata oh kita mau explore ini kemana-mana gitu ya kayak aku coba trading dari trading yang emang bener shitcoins lah gitu ya, ya, shitcoins low cap coins itu yang ya, notabene-nya ya straightly pump and dump gitulah gitu kan dan ya. kayak ya learning dari situ dan ya straightforward aku mulai belajar kayak oh ternyata di dalam ini tuh ada ekosistem gitu kan ada ekosistem dan Ya. ya yang maraknya di tahun itu kan DeFi gitu kan yang sampai ya ibaratnya kalau sekarang yang di rame-ramein itu Web3 atau let's say katakan play to earn NFT. Nah, pada waktu aku masuk itu awal-awal DeFi gitu kan. Oh, Ya. dikenalin ini namanya IMM, staking, Ya. yield farming, lending, borrowing dan lain-lain itu kan. Nah, itu jadi since ya 2019 lah itu semenjak COVID juga. Jadi lebih diper ke kripto dan kayak ya lebih prefer sih lebih ke arah satu itu ya pada akhirnya decide untuk jadi ya on-chain analis lah gitu ya walaupun masih harus banyak banget yang dipelajarin dari situ tapi emang Ya. ngedalaminnya itu lebih tertarik di bidang on-chain analis ya aku sih masih Pi. Oh iya. Berarti pasti dikategorisasikan trader sama bangun community ya sekarang ya. Mungkin Mm-mm. ini ya apa? Okupansi ya kayak gitu. Mm-mm. Ya, jadi seperti itu. Ya guys, ntar aku bakal share di link deskripsi mengenai Street Capital sama 88 FORG ini ya. Nah, jadi bisa dielaborate dikit, Mas. Maksudnya tadi Mm-mm. kan Mas bilang Mas baru masuk kripto 2019 kan. Aha momennya Mm-mm. sendiri, Mas. Maksudnya Mas nganggap ini apa? Crypto is here to stay, it's not going anywhere. Maksudnya ada di Mm. masa-masa bubble kan waktu itu. Jadi Iya gampang digoreng benar-benar. lah. Ini bakal goes to zero apalah. Nah, Mas ini gimana? Mm-mm. Kalau matter of perspektif aku tuh dari awal gitu ya dari awal sampai yang benar-benar ya let's say sekarang gitu lebih ke arah kayak ya learning by experience lah gitu ya mostly itu kayak pertama oke kita masuk ke satu market baru yang dimana notabene-nya banyak yang bilang oh ini high volatile asset gitu the most high volatile asset dibanding misalnya katakan forex atau misalnya digital asset yang lain gitu kan pas pertama aku mikir Ya, ya what kind of investment yang bisa benar-benar kayak returnnya itu slightly more than let's say katakanlah investment-investment yang ada di real life yang non ya, digital lah gitu ya, ya ya. physical asset gitu kan. Dan Hmm. kayak aku pelan-pelan dalemin tuh sebenarnya pas awalnya tuh aku mikir oh banyak unlogicalnya nih kayak liquidity-nya itu dari mana, di mana orang bisa dapat trust, gaining trust Ya, selama
ya lebih dari ya bertahun-tahun lah gitu orang bisa tetap berakumulasi di aset seperti ini dengan notabene tanda kutip ya market ini kan spekulatif market gitu kan di Ya, mana setiap ada sentimen atau ibaratnya ada mau itu sentimen negatif atau positif market itu pasti bergerak gitu kan. Nah cuman at the end emang aku realize sih pada akhirnya selama kita itu mau masuk di market ini dan kayak kita mau stay gitu lebih kayak seeking for opportunity tapi benar-benar opportunity itu yang long term apa ya long term conviction play lah gitu ya let's say katakan di mana kita ibaratnya invest di satu barang yang notabene-nya at least dibilang sustainable ya harus sustain gitu cuman kan sustainable ini kalau di crypto tanda kutip gitu ya maksudnya ya, masih banyak barrier-barrier yang dibilang kayak wah aset ini sustainable aset ini enggak itu kan matter of perspective gitu ya ya, cuman as the time goes gitu setelah aku kayak ya ngalamin yang namanya loss lah atau ibaratnya backholding atau let's say katakan sampai kena impermanent loss segala macam itulah loss itu gitu ya, kan nah aku realize gitu kan pada akhirnya yang bisa survive di market ini emang bener-bener yang long term vision gitu loh bukan yang kayak short term atau ya let's ya, say mid term pun kadang masih kena impact gitu kan ya, dan kayaknya if you want to stay in this kind of market gitu, set your mindset to ya. be longer or wider lah gitu ya, kalau menurutku pribadi. Ya, soalnya emang ada storage charge-nya juga kan kalau Bitcoin ya. Kalau yang Mm-mm. lain aku nggak ngerti ya. Jadi ya itu apa aha moment gua menganggap mungkin high volatile asset itu ya tergantung dari asetnya juga dan balik lagi ke history chart-nya. Mungkin ya beberapa Bener, bener, bener. yang lain bakal goes to zero juga ya. Is Iya, going betul, betul. somewhere lah. Kalau kalau yang blue chip ya itu bisa inilah apa survive kayak gitu kan. Mm-mm. Ya, jadi Apa? ya seperti itu. Terus, nah ya masuk ke ini lagi Mas apa yang Street Capital tadi, Mas Mm-mm. apa fokus ke community atau gimana dia? Apa Mas tadi kan sebutkan trader trader juga. Mm-mm. Maksudnya nganu apa ngurus ya quote unquote kayak hedge fund juga nggak? Maksudnya Oh, tradingin buat enggak. orang. Kalau misalnya stress capital itu masih community base ya, di mana notabene-nya kita itu ya let's say katakan kalau kita masuk ke market crypto ini kan mostly individual person gitu kan, di mana Ya, notabene-nya kita nggak pernah tahu nih market goes to which way gitu ya, ya upside, benar. downside gitu kan, dengan yang gimana notabene-nya. Ya kita belajar tadi yang gue bilang gitu, learning by doing gitu. Kita ibaratnya doing dulu baru kita belajar gitu kan. Nah, itu jadi kayak kita ngumpulin semua orang. Di mana notabene mereka itu yang punya interest mau itu mereka main di blockchain manapun. Let's say katakan selama dia masih di crypto ya kita share ibaratnya dari segi satu market outlook, peluang gitu ya. Peluang jadi kita nggak yang kayak mulu-mulu main di satu ekosistem aja gitu. Misalnya Ya, katakan yang lagi rame NFT, kita di NFT aja gitu. Enggak gitu. Maksudnya kalau lagi ada testnet gitu kan, testnet atau mainnet di mana atau airdrop, kita tuh ya sharing knowledge lah gitu. Market analysis, ya. knowledge, atau misalnya ada project collaboration itu sih lebih kayak guiding people lah gitu yang emang notabene ya satu dia mau belajar atau mau share ilmu one and another gitu. Itu sih. Ya. Jadi ya fungsinya untuk memfasilitator sama lah kayak aku juga bikin Cryptonia Mm, channel mm, ini. mm. Enggak, kita nggak bisa advise orang untuk to do anything kan. Makanya aku lebih banyak ke Betul, konten betul. podcast dari dua apa sekolah tuh kan banyak orang yang benci sama sekolah tuh kan gara-gara kita seolah-olah disuruh kan tuh apa tell Betul, what to betul, do kan. betul. Nah, jadi kalau aku nggak, aku perspektif dua berbeda, mereka bisa encourage sendiri, maksudnya memutuskan sendiri di sisi yang mana Benar, mereka benar, ini benar. kan. Nah, ya, jadi itulah aku sama-sama ngerti lah. Jadi role kita Mm, sama mm, di sini mas, dan aku ngerti posisi mas di Street Capital sama di NFT itu. mm. Nah, kalau menurut aku pribadi sih kalau di Activate Organization itu aku baru gitu kan, belum belum lah sampai setahun lah gitu kan. Ya, Jadi kayak setelah aku lihat pun, oh oke, sebelum-sebelumnya kan ada yang bilang kayak if you want to be active on NFT community gitu kan, karena dasarnya tadinya nih ya, maksudnya Activate Organization ini tuh kalau kalau yang aku lihat dari awalnya pun mereka itu NFT community tok tuh ya. Nah ya, cuman founder yang lainnya gitu, founder atau kreatornya itu maunya kita jangan cuma bahas satu aja gitu. If you want to seeking for another opportunity, jadi kalau NFT seperti sekarang lah gitu ya, volume ya, kecil, nggak ada opportunity, ya kita ya, pindah dulu ke market lain gitu kan, ya. opportunity lain. Nah itu jadi kayak mulai masuk-masuk lagi recruiting orang-orang dari yang Hmm. different interest lah gitu, punya different interest atau different perspektif di ekosistem Ya. lain itu.
Ya aku setuju sih sama Mas, apalagi bear market ya, orang yang Mm-mm. mungkin ada rombongan yang pentas kemarin atau yang gini, banyak kesulitan kan Mm-mm. dia untuk menjual karyanya kan, karena emang tergantung marketnya Betul, gimana. benar-benar. Maksudnya bull market aja yang apa notabene marketnya bisa naik itu NFT itu terbilang aset paling illiquid setelah tanah kan, kayak, atau rumah kayak gitu kan. Mm-mm. Apalagi bear Benar-benar. market kan, jadi ya itu apa makin suram aja itu orang yang nyari liquidity kan. Jadi Nah, itu dia. ya itu sih apa ya mungkin ada plus minusnya lah. Orang bisa build community pas bear market, pas bull marketnya balik lagi kayak kemarin. Cuman ya Mm-mm. apa bro Mas dari posisi mungkin Mas kan sering flipping image juga kan trader itu gimana bro Flipping Mas? JPEG lah. Ya gimana tuh? Bisa di-share? Kalau kalau sepengalamanku ya dari sebelum aku trade di NFT itu yang bikin aku tuh missing out momentum lah gitu kasarnya kan kita pasti sering lah gitu kan. Oh, karena kita ibaratnya mandang hal ini, oh ini eh, inilah ini cuman kayak media pamendam sementara atau apa. Kita kan di kripto kan ya wajib berpikir seperti Iya, itulah iya. gitu kan. Kayak Gozali kemarin ya? Eh, Mas ikut nggak Gozali iya, kemarin? Enggak? jadi enggak aku enggak Oh ini. enggak ya? Cuman Iya. aku itu masuk ibaratnya di bulan Agustus lah itu benar-benar in the meantime market kripto mulai ribuan lumayan signifikan itu kan di bulan setelah Juli itu yang crash gitu kan dan kayak dari 29.000 rally gitu. Nah itu aku masih in between spot market gitu ya, spot market and NFT market. Nah jadi kayak karena sebelumnya pun aku juga tahu kayak CryptoPunk lah gitu sebelum ada BIYC gitu yang foto monyet gitu kan. Ya, kayak Iya. aku lihat what kind of demand yang bakal ada di sini gitu loh. Sedangkan kayak they just JPEG gitu ya kalau aku lihat dari perspektif CryptoPunk gitu kan, they don't have a roadmap, tujuannya buat apa, atau JPEG aja gitu. Dan aku ibaratnya valuationnya aku pikir di mana valuationnya gitu loh. Sedangkan orang menghargain itu $100.000 pada waktu itu gitu kan, $50.000, $100.000 sampai ribuan Ethereum lah gitu untuk beli satu JPEG aja. Nah cuman kan itu tuh mereka expand tuh mulai tuh muncul sesuatu yang emang notabene at least they got utility gitu mungkin yang mereka bilang gitu ya tanda kutip bilang jadi real life brand atau misalnya katakan bisa jadi AIUEO dari A sampai Z gitu kan. Nah cuman di bulan Agustus itu first investmentku tuh di NFT emang fail karena ya di bulan Agustus ada satu investment namanya kalau yang emang masuk di NFT di bulan itu juga ada namanya Metaverse gitu kan. Iya. Jadi kayak 3D generatif gitulah, 10K gitu kan, 10K JPEG juga, tapi 3D gitu, gambar robot. Nah itu tuh Itu Mas dapat flip waktu flip flip juga itu. aku sempat sempat ini itu kan raffle gitu ya, jadi dia whitelistnya raffle. Aku sempat flip itu dan sebenarnya berhasil, tapi salahnya aku buyback Iya. itu dan ibaratnya waktu aku buyback karena aku belum paham banget sebenarnya cara akumulasi di NFT itu seperti apa gitu ya pada awalnya. Jadi kok kayak ya udah gitu. Pada akhirnya pun sebenarnya minting fund aku aman tapi at the end tuh malah jadi bener-bener buybackku hancur di situ jadi kayak Iya. aku jual dua barang bener-bener setelah itu aku ambil agak banyak lagi dan di situ ya investmentnya hancur karena ada insider trade gitu di situ gitu kan insider trade dan kayak ya goes to zeros lah gitu Iya, bukan goes exit to zero liquidity sih lah, iya benar. Heeh. ya jadi ya at the end ya end up-nya back holding gitu karena buyback itu dan kayak oh itu memperkuat mindsetku lah gitu ya oh berarti ya NFT sama dengan ya money laundering gitu aku makin makin mikir Iya. seperti itu gitu kan cuman as the time goes gitu ya menjelang menjelang Desember dapat lagi insight gitu oh eh, ini ada project ini karena kan maksudnya kita networking gitu kan kalau Iya, di benar. di crypto gitu kan ada yang project begini gini gini aku denger lah satu project namanya Azuki gitu kan Iya. tapi Azuki belum kayak seramai sekarang gitu kan dan kayak aku mikir oh iya is this worth to invest gitu kan dengan kayak oh notabene-nya Iya. waktu itu temanku nggak willing to take a risk alone gitu kan jadi kayak ya udah gimana kalau kita split gitu kan ini jatuhnya waktu aku masuk Azuki pun dibilang gamble gamble percentage-nya itu lebih gede Lah dibanding iya, waktu itu kayak Azuki kan investment rug pull percentage juga kan gitu kan akhirnya. Iya, projectnya. eh ibaratnya tuh pas Desember jadi sebelumnya itu kan belum launching tuh dia launching di Januari gitu kan Iya, Januari tahu aku. setelah itu Banyak oh ya hype udah juga oke itu. ibaratnya dia whitelist dari dia tapi kita modalnya berdua dibagi dua gitu kan dibagi dua Iya. oke setelah itu sharing profit akumulasi oh ternyata jadi meta gitu kan jadi meta dan ya aku mikir di situ oh ternyata
nggak cuman straight money laundry aja gitu, tergantung sama emang bener-bener mereka gimana taking over the product gitu ya, emang bener ya, saya katakan the project itu mau dibawa kemana pelan-pelannya emang. Tapi kalau menurutku pribadi gitu ya, dari pengalamanku di di NFT dari awal yang Agustus tadi aku bilang itu sampai sekarang, kalau menurutku pribadi market ini tuh market yang tadi Mas Ipi bilang gitu ya, non liquid lah gitu ya, dimana notabene volume hilang, nggak ada buyer gitu loh ya kan. Jadi Oh, kita udah kayak ya itu hub-nya, lebih parah iya. dari inilah apa kayak Mas tahu yang fenomena token Squid Game yang kemarin yang rug pull itu? Nah, iya itu. Itu kan Heeh, yang rug pull apa parah itu. liquidity poolnya dicabut kan. Nah, hampir sama kayak gitulah Mm-mm. NFT ini kan nggak ada liquidity poolnya. Jadi emang nggak illiquid. Mm-mm. Jadi nggak ngerti lah aku. Ya makanya aku bukannya aku mendiskreditkan NFT bukan di sini. Aku ngerti juga orang yang bikin seni jual karya di sana Mm-mm. atau kayak gimana kan. Cuman yang holder yang apa menganggap ini bakal valuable di masa depan kan kita perlu pikir ulang kan. Makanya aku kemarin sempat bikin konten juga Iya benar-benar. sama podcast yang lain. Kalau untuk dijadiin portofolio, ya mungkin sebagai collectible aja lah, tapi jangan dijadiin portofolio kayak gitu ya, mungkin ya. Benar. Maksudnya kalau untuk hedging atau apa nggak cocok. Nah Pada ya akhirnya itu aku mungkin. berpikir seperti itu gitu. Let's Iya, say katakan pada awalnya kan, oh apa ini bisa, kalau dijadiin media akumulasi bisa, tapi iya, kalau kita out of hand pada akhirnya kita investing bener-bener profit yang kita dapat kita beliin semua lagi ke sini untuk let's say katakan hedging hedging aset kita yang minus di mana itu nggak bakal ketemu ujungnya gitu, karena perspektif atau ya alurnya project founder atau semua project yang ada NFT gitu dari top sampai, maksudnya dari top sampai bottom, mereka itu masih yang kayak blaming to the community aja gitu loh, maksudnya sebagus apapun projectnya lah gitu, nanti pada akhirnya something messing up gitu ya, dibilang oh community not strong enough, atau let's say katakan developer is trying to do something but ya dia nggak punya duit yang cukup gitu kan, jadi spekulasinya tuh memang lebih kencang dan mana notabene let's say katakan kalau di investment kayak tadi yang masih bilang gitu, selama ada liquid kalau kita mau taking profit itu bisa karena ada liquidity pool kan. iya. Nah, kalau NFT ini di mana kalau udah nggak ada volume dan nggak ada momentum apa-apa, nggak bakal ada buy dan sell gitu ya. Nah, Maka emang itu. bener-bener. Jadi Ada. kayak Mas tau yang The Rock di itu gak? luar, Maksudnya yang iya yang batu image itu, yang NFT itu batu. udah cuci gudang, cuci piring, campur itu satu lah itu. Iya, Makanya. yang kayak apa ya? Emang bener-bener at the end bukan masalah, doesn't matter about the product itu tentang apa, tentang staking lah Iya, atau ngerti breeding ya. atau apa. Jadi kayak back to the team lah gitu. Timnya Iya, itu kita bisa bukan keeping momentum mendiskreditkan nggak kreator gitu lah. kan? Kreator di sini Iya, kan dia bener-bener, diuntungkan kan di sini. Ya, dapat dari royalti lah, bener-bener. dari flipping lah atau kayak gimana lah. Tapi ya dari apa dari pembeli juga harus mikir-mikir juga ya untuk purchase. Makanya apalagi di bear market kayak gini ya. Jadi seperti itu ya guys, NFT trading bisa kalian apa analisa sendiri penjabaran dari Mestik tadi ya. Nah, sekarang mungkin aku agak switching topik lagi, Mas. Ya, kemarin kita sempat ngobrol di Space kan. Masalah mungkin Mas agak concern sama makro ini. Mungkin Mas pengen elaborate masalah yang kemarin contagion itu yang berpengaruh sama market atau kayak efek bola salju kan. Maksudnya pertama si Luna blow up, Snowball effect terus ya, 3AC blow up, terus market anjlok, bear market. Ya, nah, jadi BlockFi Mas segala macam ya, gitu ya. ya pengen tahu perspektif Mas aja gimana Mas atas semua ini. Mm. Kalau menurut aku pribadi sih, at the end kan any kind of crypto coin atau let's say kata mau itu layer satu, layer 2, ekosistem apapun, pada akhirnya kan berpusat sama Bitcoin gitu kan. Pasti mereka pada akhirnya itu investasi dan ibaratnya mereka itu akumulasi di dalam Bitcoin kan. Jadi kayak begitu Bitcoinnya itu runtuh gitu, pasti ekosistem lain juga runtuh gitu. Mau sekuat apapun, mau Ya. dibilang visinya kuat atau apa segala macam, tapi kan kayak yang kemarin ya let's say katakan startingnya itu yang di price decliningnya itu benar-benar dari Luna gitu kan, karena notabene mereka messing up ya, emang si Do Kwon di satu sisi itu ya CEO-nya Luna itu, Terra Luna, dia jumawa lah gitu ya, kalau kita bilang itu jumawa dan benar-benar Ya. oh I'm the king of stable coin atau apa, dengan notabene mereka ibaratnya dia itu masih bereksperimen sama yang namanya stable coin yang algoritmik gitu ya, Algo, dimana ya.
Iya, algo stable yang dimana notabene-nya itu backed by volatile asset dan kayak dia itu pada akhirnya nggak transparan dan tidak menjelaskan sebenarnya yield-nya itu dari mana gitu kan. Dia bisa Ya, ngasih persenan besar tapi persenan yield-nya itu dari mana dia nggak pernah bisa jelasin gitu kan. Dengan kayak ya tapi people iya, falling into it dan putting their life saving ke situ gitu kan dan ya shit hit the fan gitu kan. ya. Dan kayak ya mulai dari situ. Nah, karena ibaratnya di dalam Luna pun kan udah ada 3S, udah jelas gitu. 3S Capital itu salah satu investor dia paling besar gitu. Investor 3SC, di Luna ya. paling besar. Ya. Iya, dan kayak mereka udah kena loss di situ. Nah, otomatis, ya kalau di crypto ada winner side, ada losing side lah gitu ya. Nah, sebenarnya ya Iya, kalau misalnya zero sum game lah, kita ya. mau Iya, kita mau dalamin sebenarnya ada Vontur atau ibaratnya perusahaan-perusahaan yang tetap menang gitu. Tapi pada akhirnya kalau menurutku yang aku baca dari kemarin itu, semua perusahaan yang insolvent gitu ya. Semenjak Luna kemarin, mau ada BlockFi, Voyager, ada Celsius, 3S Capital, dan lain-lain itu masih banyak lah Iya, gitu kan. dead spiral lah, Itu iya. iya, jadi benar-benar itu kan ngerontokin semuanya dan notabene-nya Vontur Capital yang menang ini ya gitu. Maksudnya ini katakanlah yang ada pakai Vontur Capital segala macam itu kan yang pada bermain di bawah Bitcoin gitu kan. Mau di Ethereum atau apa mereka tuh back by Vontur Capital tanda kutip gitu kan. Ya, Notabene-nya uang-uang besar yang notabene pada akhirnya pun berpusat tetap di Bitcoin gitu kan dengan ya, apa yang tadi aku bilang ya Vontur yang menang itu pada akhirnya acquiring gitu kan. Let's say katakan yang kayak aku lihat ada Alameda Research, ada ya. FTX Venture. Kalau misalnya Binance dia kayaknya belum beli perusahaan apa-apa karena dia mungkin masih lihat manajemen resikonya atau apa dulu lah. Cuman kayak yang aku lihat kemungkinan besar kalau dari semua spiral ini yang masih benar-benar menghasilkan profit itu kayaknya ya orang-orang dari FTX lah gitu. Orang-orangnya Sam Iya. Bankman gitu kan. Dimana Ah, ah. tapi dia tiba-tiba nolongin Voyager, nolongin Celsius dengan kayak mereka kasih Nah, loan iya. gitu kan. Dengan kayak ya berarti ya they are winning gitu kan tanda kutip winning winning the war dengan setelah winning the war mereka acquiring perusahaan-perusahaan yang mereka kalahin gitu loh. Ya Itu itu jadi emang kayak klasik sih. Masa aku ya namanya zero mm, sum game tadi ya. Kalau FTX ini udah ibaratnya quote unquote the Fed sih. The Fed kan kalau misal mm, ini apa contoh yang pas 2020 kemarin pas corona kan Mas. Semuanya anjlok kan. Jadi tapi di sisi mm, lain ekonomi harus terus berputar kan. Otomatis bank sentral cetak uang lagi kan. bener-bener. Nah, bisa dia cetak uang lagi ya terpaksa ini apa harus ada yang dibantu kan oleh government soalnya jangan sampai bangkrut. Kalau bangkrut ekonomi rusak kan quote unquote. Padahal itu jualan Wall Street aja kan. Nyatanya Iya tetap bener-bener. pegawai-pegawainya itu tetap dipecat kan. Jadi apa uangnya Mm, tuh ya deploy ke bailout Boeing contohnya kan. Kan nggak bisa pesawat ini kan dapat profit dari sana. Justru bailout tuh ya ini apa menyengsarakan rakyat soalnya di masa depan kita harus ganti sama pajak lah, terus Iya, bondnya gagal sengsaranya jangka bayar lah panjang gitu sama kan. makanya apa ini sama contohnya kayak SBF ini ya kita nggak tahu mungkin dalam jangka waktu pendek kan dia nge-bailout lah quote unquote sama kayak The Fed Mm, perannya ini SBF ini nge-bailout company-company yang bankrupt ini. Cuman ya itu jangka depannya ya mungkin lebih tersentralisasi ke FTX kan jadi ya nggak bener ngerti bener lah. bener. Dengan kayak apa ya? Ya katakanlah kalau itu kan masih mikro di dalam kriptonya gitu ya. Dengan kalau kita sinkronin ke makro gitu, ya let's say katakan dari The Fed gitu, The Fed menaikkan suku bunga nanti lah tanggal 28 apa 29 itu ya masih masih ya. Fed apa FOMC interest rate ya kan. Heeh, FOMC ya. FOMC itu. Nah, itu kan jadi tanggal 28 apa 29 gitu aku terakhir lihat kalendernya. Nah, di mana notabene-nya market itu ya kalau misalnya let's say katakan suku bunga naik itu di mana notabene orang itu dipaksa untuk nggak konsumtif lah gitu ya kasarnya kalau misalnya dari segi Iya, makronya. Dengan notabene oh berarti kalau mereka nggak boleh konsumtif, mereka kurangin posisi dulu gitu kan. Nah, makanya kayak perspektifku tuh kayak kemarin rebound. Ya, namanya market kan nggak selamanya turun dan nggak selamanya iya, bakal naik gitu kan. Jadi iya. kemarin udah turun, 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 ya refresh dulu lah. Mungkin ya dia Hmm, udah lihat udah oversold atau apa teknikalnya gitu kan. Dan iya, notabene ya oke, ada relief rally, let's say 40% atau iya. berapa puluh persen gitu kan, altcoin. Dengan notabene, tapi ya if we are seeing the macro gitu ya, makroekonomi pun lagi fuck up gitu, dimana notabene semua currency fiat itu melemah satu doang yang menguat US dollar gitu Iya, dolar. sampai Europe iya Europe
dolar aja yang tadinya di atas US dollar pun kalah gitu, rontok gitu kan. Jadi Ya kayak ya gimana mau ini melemah dolar, soalnya udah di stop kan quantitative tightening kan, nggak ada lagi orang cetak-cetak dolar. Jadi ya bener bener bener. di kalau orang butuh dolar otomatis harga naik kan. Itu hukum alam Bener lah bener supply bener. and demand. Jadi ya inilah susah juga sih ngelihat di makro sekarang. Mungkin kalau dibilang kita di resesi, aku pikir nggak juga. Soalnya ya kemarin kan masih ada rally, terus ekonomi masih bisa jalan. Walaupun secara 2 kuartal, definisi resesi itu kan secara 2 kuartal berturut-turut itu mengalami minus ya. Nah, tapi Hmm. ada di sisi lain yang namanya stagflasi juga kan. Kalau stagflasi itu kan kalau kita naruh duit di equity itu boncos, naruh di dolar Iya, kena jadi nggak inflasi. bisa Jadi kemana-mana perkembangan aset stagnan, kita iya. ya. Heeh. Nah, jadi menurut Mas di sini kita di posisi mana? Resesi, inflasi, atau stagflasi? Gimana deh? Sebenarnya lebih ke arah, kalau aku setuju sih kayak bisa jadi itu stagflasi gitu ya. Maksudnya karena kalau mau Ya, dibilang apalah inflasi atau misalnya hyperinflation gitu, udah ada yang spekulasi seperti itu gitu kan aku baca-baca di media atau di news dan kayak tapi maksudnya ini ya ekonomi still going cuman maksudnya nggak balance ini si the Fed kan udah ngurangin peredaran dolar gitu ya. Tapi nggak membuat inflasi itu turun gitu karena masih ada sentimen perang atau ibaratnya masih ada banyak iya. komoditi-komoditi yang notabene-nya ya kayak minyak atau apa yang masih benar-benar ya masih dipertaruhkan lah gitu loh. Cuman yang kayak ya jadi jeruat kemana-mana. Jadi kayak kalau menurutku pribadi sih kalau yang aku lihat teman-teman ya belakangan yang beberapa momen ke belakang ini kan jadi kayak interest rate dari yang 0, gitu ya sampai yang naik ke 1 gitu kan berapa bulan lalu itu tuh kan jadi kayak Iya, market crypto tujuh kan puluh basis declining point parah ya, gitu kalau kan. nggak salah aku. Heeh. Apa 75 apa nggak salah basis point. Yang jelas, ya udah sampai 1% lah sekitaran itulah. Iya. Nah, jadi kan kayak oke, semenjak start itu increasing gitu ya, maksudnya dari segi suku bunga naik, itu crypto declining parah gitu kan, dengan kayak udah di dalam mikronya mumet gitu kan, di, ditambah ditiban lagi makro gitu kan, nah, jadi kayak Iya. orang ya udah I'm securing my asset in term of US dollar dibanding crypto. Nah cuman let's say katakan 2 bulan kebelakangan ini, kulihat kalau recent eventnya FOMC atau katakanlah ada fiat event gitu ya. Let's say Ya. katakan ada FOMC meeting atau CPI atau apa, mereka itu rata-rata pergerakan market declining. Mereka biasanya kan kalau misalnya interest rate naik, oh kripto pasti turun. Itu banyak yang bilang gitu kan. Oh, Iya. ibaratnya inflasi naik, terus kayak suku bunga naik, pasti kripto turun. Nah, tapi 2 kali atau 3 kali event ke belakang, mereka tuh declining gitu. Jadi kayak CPI naik, kripto naik gitu tiba-tiba kan. Nah, kok jadi kayak Iya. begini gitu kan. Jadi kayak Iya. orang realistiknya tuh liquid gitu mereka mau trader atau apa apalagi pakai leverage gitu kan mereka kemakan semua dan Iya. kayak apa ya kalau menurutku pribadi sih cara preventingnya tuh emang bener-bener ya let's say katakan nggak harus 100% technical analysis lah lebih ke lihat reaksi harga aja yang masuk akal di mana sebenarnya Ya. if we got incoming event gitu ya let's say katakan FOMC meeting terus kayak price-nya itu approaching-nya naik gitu kan. Nah, ya udah paham berarti kalau misalnya nanti udah menjelang FOMC meetingnya atau selesai FOMC meeting, berarti mereka sell the news sudah. Begitu juga kebalikannya gitu. Kalau kita price declining ke bawah gitu kan, ada penurunan, dan nanti udah menjelang Fed meeting dia udah benar-benar ya let's say katakan dekat support atau dekat area demand gitu ya, ya itu udah ya bisa di consider oh di situ bisa entry atau bisa mulai average lagi karena logikalnya ya pasti ada reaksi harga di area itu apalagi ada specific event gitu kan lebih kayak gitu aja lah dibanding kayak ikutin momentum oh interest rate naik bakal dam belum tentu juga Iya, lah. itu klasik lah, kripto ini kan banyak self fulfilling prophecy ya. Maksudnya banyak orang yang quote on quote time traveler lah. Dia bisa di masa depan tapi gak ada yang tahu juga ya persisnya. Tapi Iya ya itu sih benar-benar. aku menarik yang Mas bilang tadi, soalnya aku juga nganggap yang sama sih. Soalnya kita nggak tahu ini stagflasi, inflasi. Soalnya nggak ada pernah di story apa kejadian kayak gini ya. Maksudnya uang Iya dicetak benar. terlalu banyak. Maksudnya dalam sejarah Amerika Serikat itu apa baru tahun yang semenjak COVID itu kemarin berapa kalau nggak salah 40% supply US dollar tuh dicetak 2020. Kan gila itu. Pada Benar-benar. jadi apa kekayaan tuh semua aja duit tuh cuman apa imajiner aja maksudnya
nggak ngerti lah aku apa ya mungkin ada orang yang anggap ya oh Bitcoin katanya hard money kan tapi gimana mau Heeh. hard money soalnya dia dibeli pakai chip money ya cetak kan gampang jadi ya nggak tahu juga sih ada ini juga ada benernya juga jadi orang kayak gitu jadi ya aku nggak ngerti sih maksudnya kondisi makro kayak gini bakal gimana ke depan apalagi ya kalau kalau long term sih aku bullish ya sama Bitcoin ya. Cuman Heeh. mungkin ada bumpy road lah. Maksudnya nggak semulus itulah kalau mau $1 juta satu Bitcoin kayak gitu. Iyalah. Maksudnya not I ain't going to be that easy lah gitu kan. Ada yang bilang Bitcoin goes to 100K, ada yang bilang 10K gitu kan. Ada yang bilang 1K. Ya nggak Iya, bisa ya kayak sempat kemarin kita ngobrol itu masih pila masih kan juga bilang gitu. Ya bull and bear dua-duanya kalau punya spekulasi bisa benar bisa salah. Itu aja gitu. benar. Ya, market selalu bikin humble lah. Jadi hati-hatilah kalau kalian Mm-mm. ini ya, apa merasa ya makanya kalau orang yang nganggap oh Bitcoin maksimalis tuh ini apa nggak open minded lah apalah cuman bisa nyicil Bitcoin. Ya inilah di kondisi-kondisi kayak gini lah yang kita nggak tahu di mana ya justru lebih enak nyicil kan di CA kan. Jadi ya Bener bener bener. What itu else to do apa lah gitu. jadi orang-orang ya mungkin suatu saat sadar sih. Tapi aku nggak pengen apa kayak toksik juga. Maksudnya ya urusan mereka juga lah kalau ini entar Iya boncos bener. jangan ke kita aja kayak gitu kan. Iya nanti Itulah klasik lah. dibilang jadi kayak financial advisor atau apa. Ya bukan gitulah gitu kan. Iya Karena benar, ya at the end your risk is your risk, my risk gitu kan. We got benar. our own risk sendiri-sendiri gitu kan. Heeh. Ya jadi itu ya guys, bulan bear selalu benar benar yang seperti Mas Steak bilang tadi. Stay cautious, cautious always in market. Jadi ya kalau kalian nggak bisa manage resiko kalian, ya mungkin untuk leverage trading ini ya Mas apa di masa-masa kayak gini perlu ya ekstra ketat lah soalnya stop loss Bener. soalnya ya kita nggak ada yang tahu ya di market ini. Apalagi kemarin sempat retrace kan tapi nggak tahu sampai mana kayak gitu. Nah ini short time frame aja Mas, maksudnya 6 Mm-mm. bulan ke depan lah. Mungkin Mas di sebelum itu kategorisasi Mas di apa? Swing trader atau macro trader, Swing apa sih aku position trader atau lebih momentum trader? Apa gimana ini? lebih aku ibaratnya kalau misalnya di spot itu tuh swing pasti ya swing trade. Tapi Swing. kalau misalnya aku oke decide ke leverage misalnya leverage atau margin trade itu di situ ya aku pasti momentum trader nggak yang kayak scalper atau apa yang main cepat enggak lah maksudnya karena Ya. kita ngindarin resiko tadi Mas Ipi bilang gitu kan ada Hmm, liquidation atau margin call gitu kan ya ya. kayak ya managing risk dengan kayak playing low leverage aja lah gitu kalau aku di leverage market ya itu momentum emang benar-benar kalau udah reaching major support atau major resistance ya itu leverage for a hedge lah mostly ya kalau aku pribadi sih di futures itu buat hedging sih. Maksudnya Ya, buat hedging benar. spot. Actual investment tetap di spot pasti. Iya benar lah ya apalagi untuk long term ya jadi emang ya Mm-mm. bisa jadi swing trader juga bisa jadi invest juga kan ya ini no financial Mm-mm. advice you do you I do me jadi ya kalian bisa apa posisikan diri kalian sendiri juga ya walaupun regardless siapa yang kalian apa pantau kayak gitu ya nah terus Mas berapa bulan ke depan nih Benar-benar. karena Mas trader juga kan eh bullish atau Mm-mm. gimana, bearish atau gimana? Atau ada spesifik price target atau kayak gimana? Mungkin bisa di-share. Kalau spesifik spesifik price target aku pribadi sih nggak optimis kalau untuk Bitcoin itu sendiri gitu ya. Nggak bakal optimis. Dia ya ibaratnya dia approaching let's say katakan area-area 40K gitu ya, 40K atau let's say 35K itu kayak ya non logical price lah untuk sekarang gitu karena maksudnya kalau setelah sebelumnya aku pelajarin gitu kan kayak dari mana orang-orang ini bisa spekulatif gitu kan kayak misalnya katakan influencer A gitu lah saya katakan plan B gitu ya plan B dia pakai metode S2F kalau nggak salah ya stock to Stock flow to ya flow. Iya. masih masih ya nah itu kan dia bisa spekulatif Bitcoin 100K segala macam dengan kayak ada ibaratnya yang lain-lain spekulasi bla 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 gitu sedangkan kayak ya market ini kan bergerak yang tadi Mas Ipi bilang juga ya historical price gitu kan dengan notabene pasti ada cycle gitu Iya. cycle 4 tahun gitu kan halving dan kayak dari sebelum-sebelum aku lihat gitu price actionnya setelah setelah atau sebelum halving ya tahun-tahun kayak begini gitu lah saya katakan sekarang tahun ketiga lah ya Mas ya, Iya. Ketiga kalau nggak halving. salah nah Iya. tahun ketiga halving sampai tahun keempat pun ya untuk terlalu
super bullish itu kayak ya nggak usah diharapin banget lah gitu dengan kayak karena sebelum-sebelumnya pun tahun ketiga, tahun keempat itu not gonna make it well lah gitu ya. Iya. One year after emerge lagi one year after halving itu baru paying your investment lah gitu ya. Kalau misalnya kita bicara secara historical. Iya. Jadi ya kalau in term of 6 month gitu, ya bakal ada reliefnya juga. Iya, soalnya market market kripto ini kan masih innovation kan, karena mungkin secara liquidity Benar-benar. masih belum sekencang inilah S&P 500 atau stock market kayak gitu. Jadi ada kecenderungan untuk ini Market juga sih, lain lah gitu. innovation hypothesis market. Jadi intinya itu benar yang Mas bilang tadi, innovation hypothesis market tuh yang jelas dia kita nggak tahu upside-nya sampai berapa karena dalam market yang inefficient itu kan kita kecenderungannya untuk price discovery kan. Mas tahu kan price discovery yang belum ada historic Iya price benar. chart-nya. Jadi kalau udah pam aja itu kan kejar nggak ada yang lagi yang jual kan ngapain juga jual rugi kan soalnya belum ada di price Iya chart sebelumnya. benar-benar. Makanya Bitcoin tuh Karena ya price kalau discovery gitu dari kan. linear pasti berapa tahun ke belakang ya itu bakal kayak ya curam terus bubble pecah yang Mas bilang boom and bust tadi. Nah, cuman kalau ngelihat itu kan linear. Nah, kalau di chart itu kan ada yang Iya, linear, ada yang logaritmik kan. Nah, kalau logaritmik benar-benar. ngelihat swingnya tuh enak. Maksudnya Iya, ada rapid lah ada gitu. benar yang Mas bilang 4 tahun. Nah, tapi dari hipotesa inefficient market tadi diketahui juga price discovery itu tumbuh karena ketidaktahuan atas informasi. Soalnya mungkin pada tahun sebelum-sebelumnya kan kita nggak ngerti Bitcoin itu di value berdasarkan apa. Nah sekarang kita udah ngerti Berdasarkan dan apa ya, juga benar. halving itu waktu itu belum tahu orang. Nah sekarang juga udah tahu. Nah menurut Mas di sini pertanyaan berikutnya, jadi ini udah price in atau belum? Kan ada halving price in tuh gimana ya bahasa Indonesianya? Yang jelas udah ada price-nya tuh di awal. Karena halving ini udah nggak begitu penting lagi, orang udah tahu semua. Contohnya kemarin balance 0,1 BTC kan udah dipegang beberapa banyak retail kan. Jadi orang udah tahu 2024 bakal halving. Nah menurut Mas di sini halving ini posisinya gimana dalam termasuk inefficient market hypothesis atau enggak? Termasuk sih kalau menurutku pribadi ya, karena Ya, notabene-nya ibaratnya kalau misalnya kripto itu kan pasti bergerak ya berdasarkan demand ini muncul karena apa nih? Karena sentimen apa nih gitu kan. Jadi kayak iya, kalau untuk price increasement gitu dan kayak kita nebak nih bottoming di mana gitu kan. Ada yang bilang nih local bottom lah atau apa segala macam sebutannya macam-macam gitu kan. Terus ya kalau misalnya dibilang bottomingnya bakal di mana, intinya ya emang ya kalau menurutku pribadi gitu ya menjelang nanti pun halving atau setelah halving itu yang emang paling penting sih apa ya kalau kalau tergantung planning kita itu mau gimana nya gitu ya maksudnya kata ibaratnya kita lebih preference itu nggak mau holding gitu ya nggak mau holding yang kayak ibaratnya ada beberapa orang gitu yang kayak dia trade gitu kan trade dan kayak dia berdasarkan momentum misalnya ibaratnya ada momentum dia masuk nggak ada momentum keluar gitu kan dia benar-benar nggak pegang kripto sama sekali nah tapi kan ada nih kayak yang masih dibilang dia akumulasinya long term vision lah gitu jadi segabruk-gabruk apapun dia karena manajerialnya ada strategi sendiri dia jadi ada caranya yang penting dia tetap ada holding lah gitu nah cuman kalau menurutku pribadi output yang dari itu ya tadi mas ya dari halving itu maksudnya hmm. apa gimana tuh. Ya dari itu soalnya di kripto ini kan gara-gara market inefficient tadi kan banyak ketidaktahuan akan news termasuk halving tadi kan. Tapi nyatanya di onchain tuh menyebutkan bahwa di halving nih orang udah bukan informasi baru lagi, jadi orang udah pada tahu halving itu apa kan karena udah 2 kali juga kan. Terus udah mulai masa adopsi juga kan. Nah, Benar-benar. maksud aku halvingnya tuh bakal impact price gak pas halving ntar? Soalnya di sisi lain juga di kripto ini terkenal buy the rumor, sell the news. Jadi sebelum halving tuh di pump kenceng, pas halvingnya baru dibanting habis-habisan karena Pas retail halving tahu. sell the Nah iya, news. tapi di Iya. sisi lain karena udah informasinya udah nggak baru lagi, mungkin masih transisi antara inefficient ke efficient market sih, karena udah mulai ini kan retail udah pada ngerti price discovery dari Bitcoin mungkin lebih stable lah, walaupun kemarin anjlok 70% juga.
Nah itu yang maksud aku, maksudnya halving ini masih dikategorisasikan dalam indikator inefisien atau efisien malah, udah efisien market hypothesis. Kalau dibilang innovation juga sebenarnya ya karena balik lagi ke produknya ini kan belum belum creating something yang emang benar-benar beneficial in term of apa ya worldwide lah gitu, baru kayak beberapa beberapa bagian kan, jadi kayak ya agak sulit juga sih jawabnya ya kalau misalnya itu, Ya cuman ini kalau nggak ada yang tahu lah, maksudnya ini just for fun aja. ya Ini kan masa benar-benar. depan kan nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau kita ngeliat dari sejarahnya, emang Mm-mm. cycle ini yang mulai dari 2021 sampai sekarang atau 2024 ini agak unik dari sebelumnya. Soalnya orang yang Benar-benar. anggap market inefisien ternyata balik lagi ke 20.000. Padahal Mm-mm. selama sejarah kan belum pernah balik Bitcoin ke all time highs-nya lagi kan. Nah, tapi di sisi lain Benar-benar. kalau dibilang inefisien juga harusnya udah pump tinggi, soalnya harga Bitcoin kan tergantung sama adopsinya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada salah. Maksudnya ini perspektif Mas aja, ini menjelang halving ke depan gimana kayak gitu. Menjelang halving ke depan sih kalau impact-nya kalau menurutku bakal creating demand sih, karena notabene-nya let's say katakan ya kalau halving itu kan berarti kan pengurangan miner reward gitu kan, salah satunya tuh dengan kayak notabene-nya oke, miners itu gaining less gitu ya, maksudnya gaining less dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan kayak notabene kan ya kalau teori supply demand ya supply semakin sedikit, demand itu ada gitu dengan notabene-nya ya. Kalau misalnya ada news halving nanti itu pasti digoreng dengan kayak sentimen-sentimen yang lain nih, mungkin misalnya mass adoption apa, atau misalnya katakan ya kayak kemarin lah terakhir gitu pas bull run itu kan kayak dibilang si siapa mas yang apa negara acquiring Bitcoin tuh, lupa aku. El Salvador, El Salvador itu kan yang sampai ada volcano mining atau ibaratnya Bitcoin ya Volcano Born lightning lah, gitu kan. ya. Iya, segala macam itu. Nah, itu sentimen-sentimen itu nanti outputnya kalau menurutku sih ya bakal ada momentum sih, dan kayak demand-nya bakal muncul karena ya mindset ibaratnya marketingnya bergerak sesuai mindset orang yang mau masuk di sini gitu kan. Dan kayak notabene mereka yang mulai average average atau consider untuk masuk lagi ya mereka yang udah profitable. Ya taking their profit in 50K, 69K gitu kan. Itu ya Ya. kalau mereka mau creating demand lagi di bawah itu ya bisa dragging the price up lah gitu. Ini di luar dari kayak dampak dari halvingnya itu sendiri sih. Iya sih, ya berarti Mas nggak terlalu mikir tentang inefficient market juga ya. Walaupun ntar biasanya kan ini apa, by the rumor sell the news itu kan. Berarti nggak terlalu impact ya. Soalnya orang udah tahu juga, udah ngerti kan halving itu apa, dan mungkin Bener bener bener. this time is different lah. Tapi tiap cycle tuh selalu ada narasi this time is different ya. Maksudnya menurut Mas ini this Iya time is bener. different nggak? Maksudnya ini kan gak ada yang tahu kan. Maksudnya ada Iya yang ngomong super cycle lah, apalah, Soto Flow lah, apalah. iya Mas, si di sini Suzu apa gitu kan. posisinya? Suzu bilang Iya, super cycle gitu kan. iya. Ya itu kalau menurutku pribadi sih ini kayak karena notabene-nya yang balik lagi ya, maksudnya yang masuk ke Bitcoin ini kan pasti orang-orang yang akumulasi di bawah-bawah investment yang Bitcoin gitu. Begitu mereka ngalor ngidul lah main di DeFi di layer 1, layer 2, fontur-fonturnya pada pumping and dumping investment itu, pada akhirnya mereka buying back Bitcoin gitu kan. Iya. Dengan kayak notabene setelah mereka itu benar-benar oke, we are living altcoin dulu gitu, kita akumulasi dulu di Bitcoin, makanya kan ada cycle-cycle, oh Iya. si Ethereum outperforming Bitcoin atau altcoin outperforming Ethereum gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya nantinya pun oke, menjelang halving, let's say katakan ekosistem di luar Bitcoin gitu ya, misalnya katakan Bitcoin kan berdiri sendiri gitu kan, dia ibaratnya, tapi di bawahnya itu ya ada curut-curutnya lah, mau Ethereum, BNB segala macam itu kan. Jadi kayak kalau emang menjelang atau nanti setelah merger lagi, merger mulu dari tadi. Ini apa, setelah apa halving, kayak ya ibaratnya sebelum sebelum halving deh, misalnya layer layer 1, layer 2 itu semua altcoin lah termasuk Ethereum itu Iya. outperforming Bitcoin, dengan kayak notabene-nya ya Bitcoin udah benar-benar approaching ya nggak mau turun lagi lah gitu ya. Nah Iya. di situ kan berarti udah nanti ada saatnya mereka reaching the top gitu ya, maksudnya layer 2 atau segala macam ekosistem yang lainnya setelah itu pullback. Nah mulai itu Bitcoin kan rising up di situ, berarti ya saya katakan MM-nya gitu ya, market maker-nya itu udah decide untuk mulai pumping Bitcoin atau creating demand di Bitcoin itu sendiri sih itu. Iya. Ya sih, udah mulai kelihatan ya. Mungkin ini build up the Mhm. momennya. Kita nggak ada yang tahu juga masa depan.
Tapi kalau ya Mas ini kan bukan maksimalis ya, tapi completely trader kan. Aku lihat juga Hmm. Mas apa masang INS domain ya .eth kan kayak gitu kan. Nah, ini kan the merge itu bakal September kan dan Ethereum kemarin udah mulai pump lah. Ini bakal kejadian lagi di apa by the rumors and the news ini kayaknya. Soalnya ya ini kan udah mulai di Iya, apa tapi belum akumulasi belum kelihatan sekarang, nih ya, ntar pas apa masih September dibanting habis-habisan kan. iya. Ya, tiba-tiba merger is postpone gitu kan. Nah ya itu klasik lah. Mergernya di postpone Menurut Mas gitu. ya pandangan Mas terhadap ini mungkin tadi outlook Bitcoin ya. Ini kita adil juga ya. Walaupun aku Bitcoin maksimalis, aku tetap inilah apa ngelihat dari posisi trader lah. Menurut Mas posisi ETH ini gimana ini pasca sebelum merger apa fase the merge kan? The merge kan udah mulai masuk ini kan transisi proof of stake kan. Terus udah mulai dibakar lah supply dari Ethereum kan. Nah, itu bisa drive up the price jadinya kan kalau supply dibakar kan. Cuman kalau menurut aku pribadi, kalau ibaratnya ngomong dari teknologi gitu ya, let's say katakan ya not gonna lie lah gitu. Kita tuh sebenarnya kalau di Ethereum gitu ya, uh, solving the problem that didn't exist gitu. Iya, benar. Paham nggak Mas Iwi? Iya Ngerti. kan? Ya, Jadi kayak itu uh, proof of stake tuh udah kayak federalism sih. Ya, pre-mine juga kan 70% Ethereum tuh. Ya, kalau proof of work kan inventionnya ini ya, sama kayak kita bikin pesawat lah buat terbang. Nah, Ethereum bikin kayak lebih scalable atau apa. Ya, pesawat dia tuh ada, cuman nggak dibikin terbang aja sama dia. Jadi itu analoginya. Jadi nah, ya, ada itu orang dia. yang nggak ngerti lah. Ya, terus gimana, Mas? Sorry. Ya apa kalau misalnya ngomong dari segi tech gitu, oh mereka oke, efisiensinya lah atau segala macam setelah nanti Ethereum merge bakal jadi kayak ya transaction per second bakal lebih banyak atau let's say katakan oh ada yang sampai spekulasi gas fee bakal lebih Ultrasound money murah itu atau yang paling. apa. Iya, jadi kayak Iya. waduh, maksudnya ya halusinate inilah maksudnya udah bener-bener pada halusinasi gitu bikin-bikin narasi apa tapi kan ya balik lagi ada narasi itu dan kayak kalau misalnya kebanyakan, kalau aku nyebutnya ya city lah gitu ya, ibaratnya crypto Twitter itu kan mereka ngelihat satu satu thread analisis yang notabene itu dijabarin kayak, oh Ethereum proof of stake dengan proof of work perbedaannya apa, bla 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 bla, a thread gitu kan. Dalam bentuk thread mereka jadi kayak believingnya tuh kebangun di situ gitu kan. Oh, oke, I trust this gitu kan karena make sense atau logik atau apalah gitu. Dan kayak notabene ya pada akhirnya pun di bawahnya ya karena maksudnya kalau dari segi persaingan bisnisnya gitu ya Ethereum kan punya pesaing kayak Cardano misalnya atau misalnya ada Solana, ada Avalanche segala macem dengan kayak ya kalau aku pribadi sih ya oke, percaya sama tech-nya gitu ya cuman at the end ya kita first thing first harus tetap rasional lah dibanding halusional gitu kan Iya. halusional atau delusional ya itu disampingkan dulu karena rasionalnya kayak sebenarnya impact yang kita maksudnya ini teknologi ini kita butuhin nggak sih bener bener Iya. kita butuhin ke depannya nggak sih gitu kan karena kayak kalau aku pribadi nih kayak masuk pun ke Ethereum atau akumulasi lebih ke Ethereum pun karena aku lihat oh oke, market ini punya punya ibaratnya selalu punya momentum walaupun let's say katakan kalau kita lihat ke belakangnya waktu ICO atau apanya ya token holdernya itu kayak pembagiannya nggak inilah gitu kan nggak masuk akal sampai Vitalik gitu pegang persenannya gede banget 70% gitu kan ya. iya dan kayak ya kalau kita berpikir negatifnya itu kan he could dump anytime he want gitu loh dengan Iya. kayak notabene-nya ya dengan berspekulasi apalah inilah itulah ada yang nanti digagalin atau apa dengan kayak ya at the end sih kalau menurutku teknologinya itu bakal dibilang stagnan gitu ya karena notabene setelah itu setelah ya katakan the merge itu terjadi kan yang stay di situ ya yang tetap believe dan tetap ingin akumulasi di situ kan sedangkan kayak the percentage of that kind of person gitu sama percentage orang yang buying the rumor sell the news itu lebih kuat buying the rumor sell the news gitu kan Iya. ya, kayak at the end ya bakal ada increasement cuman kalau kalau ibaratnya ditarik ke Bitcoin lagi gitu di masa-masa seperti ini nggak bisa expect kayak wah Ethereum will outperforming Bitcoin kayak Nah, Ethereum will itu oke flippening segala itu kan macam narasi dari iya flippening 2017. aduh Ethereum maksimalis ini kan itu apa narasinya pengen iya apa surpass Bitcoin lah apalah. Ya kalaupun ultra somadi lah taruh lah for example lah ini
benar kejadian ultrasound money ya. Jadi supply-nya dibakar, bakal valuasinya tuh bakal lebih dari Bitcoin. Cuman kalau supply-nya aja kita nggak tahu berapa, walaupun dibakar terus, kan kita apa yang dibakar Benar. kan secara logika kan nggak tahu lah. Aku Iya benar eh, benar benar. itu terus juga apa periman Ethereum itu kan 70%. Mana ada lah orang mau masuk Hmm. dana, mungkin kalau kayak El Salvador atau apa dia berani karena secara distribusi Bitcoin ini paling paling merata daripada Ethereum. Nah, kalau Iya. Ethereum kan 70%. Orang naruh di sana di dam tiba-tiba gimana? Rug pull juga. Nah itu Sama dia. aja. Karena ya di mana misalnya katakan ada mass adoption gitu, the early adopter gitu ya, maksudnya the early adopter yang emang bener-bener kayak misalnya katakan ada perusahaan A, B, C, D, venture capital baru masuk nih misalnya tahun ini, venture sebelumnya ya taking profit pasti begitu mereka masuk gitu kan, Iya. kayak flip ibaratnya, ya lu masuk cuci piring gitu kan, kamu masuk cuci piring deh gitu kan, saya udah dari kemarin-kemarin kerja di sini kasarnya gitu kan, Iya. jadi kayak kalau menurutku pribadi sih ya lebih kayak ke arah ya dia momentumnya ada, cuman kalau misalnya dari segi ya aku nggak 100% percaya sama teknologi yang mereka bikin lah gitu ya. Karena pada akhirnya itu bukan creating sih, maksudnya solving a problem that didn't exist lah. Kecuali misalnya katakan di real life itu masalah seperti ini udah jadi common sense. Iya. Mereka creating something yang bisa solving problem itu. Iya itu it's okay gitu. Itu benar-benar solving a problem gitu kan. Ini kan problemnya itu belum berimpact sama semua orang gitu. Semua orang maksudnya di Ethereum pun ya aku percaya maksudnya masih masih cuman incar value dibanding kayak the Iya, kalau teknologi untuk inside trading it ya gitu kan. enak Ethereum untuk swing ya. Mm-mm. Kadang kalau momentumnya kan yang Mas bilang tadi. Cuman kalau dijadikan kayak di Bitcoin tuh jauh ya Mas ya. Karena nggak ada solvingnya secara Iya, fundamental. Mungkin ya jualan mereka ya programmable money lah apalah. Cuma kan nggak terlalu ini apa DeFi lah contohnya. Banyak insolvent juga kan, banyak rug pull, banyak. Jadi iya insolvent em, atau compromise gitu-gitu. iya nggak ngerti lah. Jadi ya itulah. Ini tergantung risiko apa risk manage selalu ya Manajemen guys. Jadi resiko masing-masing lah kalau menurutku. jadi kita udah kasih tahu fundamental Ethereum kayak gitu, fundamental Bitcoin kayak gini. Jadi kalian bisa decide sendiri apa kalian compatible-nya di mana kayak gitu ya. Kalian juga Mm-mm. perlu verify lagi kalau kalian sekiranya nggak nganggap ini nggak terlalu apa valid kayak gitu. Nah ini jadi ini Benar benar karena benar udah benar. sejam juga, Mas, aku kayaknya mau akhiri juga. Ini just for fun aja, Oke, no aman financial aman aman advice. Mas Ipi. Ya, nah, ya Never just for fun never aja. financial advice lah. Ya, ini kira-kira 2 tahun ke depan lah. Ke arah mana nih Hmm. Bitcoin? Ke mana 100.000 atau 200.000 atau malah goes to zero? Kalau Just for fun kalau aja. menurutku sih, kalau untuk Bitcoin itu sendiri, kalau ngelihat secara historical gitu ya, sebelumnya kan sempat all time high ke 69.000, sebelumnya pun 60.000 gitu kan, dengan kayak oh oke, berarti price increment-nya itu longer vision, itu up-nya itu nggak bakal yang kayak sekali up 50.000 70.000 langsung gitu kan, impulsifnya itu. Jadi kayak kalau menurutku sih max pain-nya gitu ya, topnya lagi the next-nya itu kalau menurutku pribadi sih 70.000 sih, bukan 70.000 sorry, reaching 80k possible gitu, tapi ya we never know the bottom, where's the Iya, bottom gitu ya. Itu reasonable 2 price-nya tahun kalau ke ya depan lah itu below ya. 100k lah. Hmm. Kalau Ethereum Mas bakal flipping nggak? Aduh, kalau Ethereum maksudnya dari segi, makanya kenapa kayak aku nonton, kan sering nonton ini juga ya, apa masih kayak podcast lah atau misalnya apa yang sering dibikin-bikin sama orang gitu kan, bahas-bahas fundamental atau apa. Nah, pernah aku nonton di altcoin channel gitulah gitu ya, salah satu altcoin channel dia itu mewawancarain Michael Saylor gitu kan, dengan kayak notabene Michael Saylor sampai bilang oh oke, Cardano is a security, even Ethereum pun itu security gitu kan, Iya, benar. security platform atau apa, dan kayak ya itu di situ logikalnya muncul gitu, di mana notabene-nya ya yang pernah Mas Iri bilang lah gitu ya, not your coin not your wallet gitu ya. Ya, Jadi ada possibility ke situ karena maksudnya dari segi perkembangan teknologi oke berkembang, tapi ya kita sama-sama tahu lah maksudnya orang-orang di decentralized ini mostly anonymous gitu ya, kita nggak pernah tahu background dia seperti apa, orangnya nggak kelihatan nama aslinya siapa iya, atau dia berasal dari mana, intinya dia hiding gitu kan, dan kita nggak bisa tracing dia sebenarnya exactly itu di mana gitu kan, dan kayak ya teknologi berkembang tapi exploitnya pun juga berkembang kalau Ethereum tetap stay, maksudnya tetap stay di fase seperti ini
gitu ya. Ya believe on the bubble teori lah gitu ya, itu bakal terjadi gitu, bukan Flipping doang gitu maksudnya. Karena Iya, kita ya preparing for the best scenario atau the worst scenario selalu gitu kan. iya, Ya iya. worst scenario-nya kalau tetap people keep losing money atau ya, kayak cuman modelan 1, 2, 3 orang yang selalu profitable di Ethereum gitu, pada akhirnya ya who's gonna buy Ethereum gitu kan. Eh, Pada akhirnya siapa yang mau ngembangin lagi, maksudnya siapa yang mau percaya kalau skematiknya itu seperti itu gitu kan. Iya, Karena iya sih. ya Aku itu. sama-sama ngerti juga. Soalnya ya kalau masalah fundamental tadi kan udah dibahas ya. Tapi kalau menarik tadi masalah sebutkan security kayak gitu ya. Ethereum masih manis kan goreng-goreng ini kan apa? Ya kita decentralized ini kan untuk ya inilah apa? Men-challenge government lah. Jadi ngapain lagi ngikutin apa aturan Hmm, security kalau kayak gitu kan? Nah, jadi ya itu kan alasan dia. Tapi kan dia nggak ngerti sejarah security itu diambil dari mana kan? Itu kan dari yang zaman Ponzi waktu iya dulu. Jadi benar-benar. dia tuh punya supply yang terbanyak dengan ekspektasi profil. Ya wajar itu diregulasi. Soalnya kalau enggak dia yang punya supply yang banyak yang bisa exploit the market kan. Jadi mereka Mm-mm. nggak ngerti yang kayak kayak gitu tuh. Maksudnya ya Nah itu. mungkin ya kripto ini kan dibilang anti government lah apalah nggak pengen ada aturan lah apalah. Ya itu kan jualan di tiru masing-masing. Cuman yang kalau misal upside-nya kan dia mereka goreng-gorengnya upside-nya. Kalau kayak Luna gimana? Ada orang yang bunuh diri yang di Korea kemarin banyak ngikutin. Nah, Itu kan iya si benar. Dokon nggak berani masuk ke US. Cuma di US tuh udah di ini, udah dicari, udah lama mungkin masuk penjara. Makanya kan dia pinter Benar-benar benar. si Dokon ini. Gorengnya inilah apa jadi Bitcoin holder terbesar di dunia lah. Habis Michael Saylor. Ais, dah nggak ngerti lagi lah. Malah kena dam yang ada. Iya, langsung Karena jadi ini tiga dari berapa itu? Dari ratusan ribu BTC langsung jadi 10 atau 20 BTC. Udah gitu sisa. Gak tahu di mana aja dan duitnya tuh. kayak Gak ngerti aku. dan kayak dia Makanya. nggak ada transparansi gitu kan pada akhirnya. Lah iya. Tapi Nah yang ini aku makanya kayak masih heran dia spekulator. masih ada Nah, arminya yang masuk. Kan ada 2.0 kan? wah, Lu Luna banyak Luna apa army. lunatik ya. Aduh. Udah jelas Makanya susah Ponzi. Mas Ipi, maksudnya katakanlah let's say kalau misalnya aku pribadi sih lebih suka itu sharing thoughts and opinion itu misalnya katakan sama maksimalis yang logical gitu. Ya let's say katakan Bitcoin maksimalis itu ya rata-rata logical gitu. Maksudnya mereka berpikir logik bukan halusinasi lah gitu. Cuman kalau udah ngobrol sama Ripple gitu ya, Ripple maksimalis, Cardano maksimalis atau ya apalah Itu mah itu bukan gitu kan. Jadi maksimalis itu. Kalau token lain itu mah army dia bawa shitcoin army. iya Kalau sales Bitcoin lah maksimalis udah ini kan gitu kan. karena kadang gini lah ya orang aku herannya kenapa Bitcoin maksimalis atau apa. Iya kita nih selama ini Bitcoin itu kan matematik kan, math. Bitcoin is math. Karena orang Hmm, nih naruh math tuh take it for granted aja selama ini kan. Kita kan selama bener selama ini bener kan bener. diatur oleh matematik. Dari waktu lah, dari Hmm, uang lah, dari apa? Cara kita bicara terus psikologi juga kan di market kan ada mathnya juga kan. P-cycle lah iya atau bener apalah. bener Jadi bener. itulah maksudnya orang nih nganggap take it for granted aja matematik nih. Makanya nganggap Bitcoin ini toksik kayak gitu. Padahal kan enggak gitu. Ini ada rasional Hmm, eh rasional apa ya? Dibilang ya. Rasional belief ya. Maksudnya rasional hmm. dibilang cult juga enggak sih? Dibilang pengkultusan juga enggak juga. Jadi kita ini rasional kayak gini. Memang ada Bener matematiknya, bener. soalnya matematik itu kan absolut, nggak bisa diganggu gugat kan. Makanya Hmm. itu yang menganggap ya itu soal masih balis lah. Tapi yang jelas orang suatu saat bakal ngerti juga sih. Bener-bener. Ya, ibaratnya apa ya? Kalau kalau yang sebelumnya kuliah dari pas aku awal masuk gitu kan, oke, ya katakanlah kalau sekarang nomor satu selalu Bitcoin gitu kan, nomor dua ETH, nomor tiga BNB segala macam. Tapi maksudnya yang sebelumnya aku masuk juga kan dulu ya adalah gitu kayak out of nowhere gitu kan, ibaratnya ya Ethereum itu belum jadi nomor dua gitu, nomor dua itu dulu Ripple gitu kan, dengan Iya kayak benar. notabene-nya ya berarti anything can possible happen gitu, dengan kayak apapun yang di bawahnya Bitcoin itu masih bisa ngalor ngidul. Iya, anything yang dia ada di top 5 itu bisa ke top 10 itu kan. Iya, iya. Anything yang ada di top 10 itu bisa juga ke top 20 atau top 50 atau top 100, ibaratnya 100 gitu kan.
Ya kayak itulah jadi kayak Gak usah jauh-jauh, Luna buying kemarin ke also top 5, langsung goes to zero. iya. Gak Jadi tahu. kayak ya if you want to be a maksimalis ya oke gitu, tapi jangan bener-bener maksimalis yang nggak rasional gitu loh. Tetaplah kita pentingin di mana notabene ya kita kan ya anggaplah kalau aku tangkap gitu ya dari awal pun ya kalau kita beli Bitcoin, let's say katakan kita beli Bitcoin ya kita kayak beli emas gitu kan. Ya, Kalau kita beli Ethereum ya kayak kita beli real estate di mana notabene kita bisa mengakumulasi gitu kan. Kita bisa at least apa ya bukan predicting sih, lebih kayak eh, menjumlahkan kira-kira oh kita bisa mengakumulasi aset ini sampai modal kita at least balik, belum ngomongin profit ya, itu kan ya, jadi bisa diakumulasi di A B C D sampai mana gitu ya. Jadi emang di ya. cycle seperti itu gitu. Jadi kayak ya kalau udah satu doang kita nih maksimalis banget di situ, jadi kayak buta lah gitu sama Ya, iya, rasional maksudnya rasional Mas thinknya Malis gitu di kan. sini lebih ke ini sih, apa namanya? Dari segi fundamental protokol ya sih. Kalau yang Ethereum atau lain bisa di change, bisa diganti. Makanya nggak apa riskan lah untuk dijadikan untuk hedging atau untuk personal portfolio kayak Iya gitu. Jadi benar-benar benar. ya bukan berarti juga kalian nggak bisa. Ya aku tujuan ya altcoin itu ya untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin sih. Ya itu ada tujuan yang lain juga. Mungkin tergantung yang lain juga. Jadi itulah jadi guys mengenai apa. Diakumulasi lah gitu ya. Ya akumulasi Bitcoin melalui shitcoin itu sih intinya. Kalau ya di kripto kayak gitu. Ini udah sejam juga, jadi thank you Mas atas waktunya. Super selalu ya guys, aku bakal share link Siap-siap Mas deskripsi Siti. mengenai Mastic dan juga komunitinya kayak gitu. Thank you Mas sekali lagi and leave a like and subscribe to our channel ya.